Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa kembali dengan saya, Adawan Priyautomo, pada video pembelajaran memelihara dan memperbaiki sistem manajemen engine. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang perbaikan sistem kelistrikan dan sensor elektronik sepeda motor Honda Vario 110 cc. Perlu diketahui bersama bahwa sistem manajemen engine merupakan hal yang amat penting dalam mengatur pencampuran udara dan bahan bakar yang tepat, pengapian yang akurat, serta pengontrolan sistem lain pada engine sesuai dengan kondisi dan beban kerja sepeda motor. Komponen EMS terdiri dari sensor-sensor, ECU, dan aktuator. Kerusakan pada salah satu komponen EMS dapat menyebabkan sepeda motor tidak berfungsi dengan baik. Contohnya pada sepeda motor yang akan kita perbaiki hari ini. Mengalami kerusakan berupa sepeda motor mati total dan tidak dapat di starter baik dengan electric starter maupun dengan kick starter. Mari kita lihat sepeda motornya. Baiklah, ini Honda Vario fuel injeksi yang bermasalah. Kita cek kondisinya, kita coba hidupkan, bermasalah apa tidak. Kita kontak posisi on. Seharusnya kendaraan tersebut harus menyala lampu engine-nya, kemudian ada bunyi di pompa, dan kondisinya saat kita starter, kita tekan rem, kita starter, harusnya nyala. Ini tidak menyala, jadi ada permasalahan di dalamnya. Kita coba untuk kick starternya. Tidak bisa ya, jadi ini bermasalah kondisi motornya. Akan kita lakukan perbaikan, kita cek satu persatu mana yang rusak dan mana yang perlu dilakukan perbaikan. Untuk itu nanti saya dibantu oleh siswa kami untuk membantu pembongkaran dan perbaikannya, juga untuk pembelajarannya. Mari kita lanjutkan. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan sekring, apakah ada aliran ke sekringnya, karena saat dikontak on ini tidak ada sama sekali. Untuk itu kita cek kondisi sekringnya, apakah terjadi korsleting atau masih menyambung. Kita cek kontak on, kemudian kita ini posisi pada V tegangan. Kita cek apakah ada arus listrik yang mengalir ke sekring. Indikasi ke negatif. Ini ke sekringnya. Seharusnya kalau ada aliran harusnya 12 volt. Kita cek baterai dulu. Angkanya harusnya 12 volt. Ini 12,69 menunjukkan 12,69 volt, berarti akinya masih bagus. Kita cek sekringnya, arusnya sampai kepada sekring enggak. Kita cek satu. Ini sekring main, ada arus sampai sini tidak ada. Ini ada 12 volt, tapi sampai sini enggak ada.
Nah, ini berarti kemungkinan sekringnya putus di sini. Ini ada sekring main. Kalau dilihat dari sini ada sekring main. Berarti kalau ini putus semuanya mestinya harusnya juga sudah putus. Tidak ada sambungan listrik. Kita uji, kita cek. Benar tidak ada aliran listrik karena sekringnya untuk sekring main terjadi tidak menyambung, sehingga perlu kita cek. Mari kita buktikan dengan membuka sekringnya. Baiklah, selanjutnya kita cek sekringnya. Ini warnanya merah, tapi di dalam ukuran main itu adalah 25 ampere, sehingga ini 10 ampere, sehingga ini sebenarnya juga tidak cocok. Yang pertama tidak cocok, yang kedua kita cek kondisinya apakah terjadi koneksitas atau tidak. Kita tempatkan pada posisi Seharusnya sekring kalau hidup harus ada kontinuitas. Kita lakukan kalibrasi sebentar. Baik, alat ukurnya baik. Kita lakukan pengukuran. Tidak ada kontinuitas, berarti ini putus. Sekring ini putus, maka kita perlu lakukan penggantian. Ini ada sekring yang akan kita ganti, beda warna ya. Beda warna, ini 25 ampere sesuai dengan spesifikasi yang dikehendaki pada kendaraan. Sebelum kita pasang, kita lakukan pengecekan terjadi kontinuitas atau tidak, dan seharusnya ada kontinuitas. Berarti ada kontinuitas, berarti sekringnya bagus. Dan ini siap untuk kita pasangkan. Sekarang kita coba, setelah sekring terpasang, kita cek kendaraan ini apakah sudah bisa menyala atau belum pada panel indikator dan dashboardnya. Kita cek ya. Kontak off, ini kemudian saya kontak on. Mesin sudah nyala, pompa sudah nyala, tapi keluar kode pada mil malfunction indikator lamp. Nah, kita baca kodenya. Kodenya 1, 2, 3, 4, 5, 52 ya, 52. Ada tambahan lagi nggak? Kayaknya nggak ada. Sekali lagi. Lima dua ya. Kita starter jalan nggak bisa ya. Bisa starter. Enggak. Kode 52. Sensor TKP tidak berfungsi. Sensor TKP terangkannya tidak berfungsi. Mesin mati, mesin tidak dihidupkan. Berarti bukan alternator ya, tapi sensor TKP. Kita cek pada rangkaian sensor TKP-nya. Kita coba periksa di kendaraan. Setelah kita lakukan pembongkaran bodinya, kemudian kita cek pada sensor TKP, tapi kita perlu cek dulu sebelum memutuskan apakah sensornya rusak apa tidak. Kita perlu cek soket di TKP yang menghubungkan arus dari ECU ke TKP. Jika itu sambung normal, berarti sensor TKP bermasalah. Jika tidak, maka kita perlu perbaikan dulu pada rangkaian kabelnya sampai tidak ada permasalahan pada aliran arusnya. Nah, dalam hal ini tadi sudah kita lakukan pengecekan bahwa kabel antara ECU menuju soket TKP tidak ada permasalahan.
maka kita bisa memutuskan bahwa sensor CKP-nya itu bermasalah. Nah, kita akan lakukan penggantian sensor CKP. Mari kita lakukan pembongkaran untuk melakukan penggantian pada sensor. Baiklah, ini yang akan kita lakukan penggantian. Ini adalah sensor CKP, termasuk di dalamnya itu komponen untuk kumparan pengisian dan starter. Kalau tipe Vario yang menggunakan sistem ACG itu satu bagian, termasuk dalamnya sensor CKP di dalamnya. Untuk mengganti berarti kita ganti satu set. Untuk mengganti sensor CKP kita perlu mengganti satu set ini. Nanti kita pasangkan di sini, ini kita copot, kita ganti dengan ini, sehingga motor semoga bisa menjadi normal kembali. Itu adalah proses pemasangan soket CKP. Kalau bunyi klik. Baiklah, kita lanjutkan untuk mereset dan menghapus trouble code yang tadi timbul kode 52. Setelah kita lakukan penggantian komponen sensor CKP, maka perlu kita laksanakan penghapusan kode yang terdapat di program ECU atau istilahnya reset ECU. Kita gunakan alat manual, jumper alat reset manual ini. Kita laksanakan dengan manual, kemudian kita cek keberhasilannya dengan scanner nantinya. Kenapa saya gunakan alat manual? Supaya ini tersedia dan murah. Kalau kita menggunakan scanner itu harganya mahal, dan tentunya tiap-tiap bengkel, sekolah atau masyarakat yang ingin memperbaiki sendiri menjadi kesulitan kalau menggunakan scanner. Maka kita coba dengan reset manual, lalu kita buktikan dengan menggunakan scanner. Kita coba ya. Jika riset manual berhasil, maka kedipan lampu mil akan terlihat seperti pola keberhasilan berikut. Akan tetapi jika gagal, pola kedipan lampu mil akan terlihat seperti pola kegagalan berikut. Kita on, kita cabut, kita pasang. Nah, polanya klip berarti polanya berhasil nih. Reset manual telah berhasil. Kita kontak on, off, kemudian kita cabut. Selesai. Ini kita cek apakah reset manual yang kita lakukan telah berhasil apa tidak. Kita coba pasangkan ini alatnya, dan kita on. Motor ini ada Vario 110, maka yang sesuai ini bisa menggunakan Beat 110 ataupun Vario kalau ada. Kayak Scoopy juga bisa, tapi ini lebih mirip dengan Honda Beat ya. Maka Beat FI kita pilih, kita enter, dan di sini sudah tidak, tandanya sudah tidak ada permasalahan pada sistem sensor CKP-nya, sehingga ini sudah reset ECU-nya
DTC sudah terhapus. Selesai sudah rangkaian video pembelajaran kali ini dengan hasil akhir berupa penggantian sekring dan sensor CKP sehingga sepeda motor dapat berfungsi normal kembali. Semoga video pembelajaran memelihara dan memperbaiki sistem manajemen engine ini bermanfaat bagi peserta dan berguna bagi kemajuan pendidikan Indonesia. Teruslah kreatif, mandiri, santun, dan siap kerja. Selamat belajar, SMK bisa, SMK hebat.